Assalamualaikum pemirsa, selamat pagi. Apa kabar yang mungkin sedang menikmati libur panjang? Nah, saya Elang Purbaya akan menemani pagi Anda agar lebih berisi dengan berbagai informasi terkini. Inilah Cakrawala. Puluhan siswa keracunan aci mini. Viral, mahasiswi dibegal, benarkah oknum polisi malah minta duit? Aksi nekat mama mencuri di pasar. Ya pemirsa, momen libur panjang Maulid Nabi Muhammad di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dipadati calon penumpang. Sementara itu, kenaikan jumlah penumpang kereta api hingga 30% terjadi di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Kenaikan jumlah penumpang hingga sekitar 70% terjadi di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Kenaikan jumlah penumpang terjadi sejak kemarin hingga 1 Oktober mendatang. Pengelola stasiun Senen mencatat penjualan tiket kereta api pada periode ini mencapai 122.000 tiket. Tujuan favorit penumpang untuk kereta api jarak jauh diantaranya Yogyakarta, Solo, Kutoarjo, Malang, dan Jember. Sementara untuk kereta api jarak dekat adalah Cirebon dan Bandung. Calon penumpang memadati Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada momen libur Maulid Nabi yang jatuh pada hari ini. Peningkatan jumlah penumpang sudah terjadi sejak Rabu kemarin. Pengelola Bandara Suta mencatat jumlah penumpang pesawat diperkirakan mencapai 150.000 orang. Jumlah ini meningkat dibandingkan hari biasa yang berkisar 120.000 orang. Meski hari libur nasional, para calon penumpang menyatakan tidak ada kenaikan harga tiket pesawat. Peningkatan jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta didominasi oleh rute domestik, yakni Surabaya, Bali, Makassar, Medan, dan Yogyakarta. Kita ke informasi lainnya, 2 kios di kawasan Gambir, Jakarta Pusat terbakar. 2 orang tewas dalam peristiwa ini, sementara 2 lainnya mengalami luka bakar. Api berkobar hebat dari 2 kios berlantai 2 di Jalan Setiakawan, Gambir. Kios merupakan rumah yang juga dijadikan warung nasi. Material yang mudah terbakar dari dalam warung membuat api cepat menjalar. 2 orang tewas di lokasi kejadian, sementara 2 orang lainnya mengalami luka bakar dan tengah menjalani perawatan medis di rumah sakit. Dua orang tewas adalah pemilik warung dan seorang pelanggan yang tengah makan saat kebakaran terjadi. Api dapat dipadamkan setelah 10 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Hingga kini belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Kasus tewasnya anak perwira menengah TNI AU terus diselidiki petugas kepolisian Polrestro Jakarta Timur bekerjasama dengan Satpom TNI AU. Sementara dari hasil otopsi, korban tewas akibat pendarahan. Di tubuh korban ditemukan 6 luka tusukan. Jenazah anak perwira menengah TNI Angkatan Udara berinisial CHR 16 tahun yang ditemukan tewas terbakar di pos spion ujung landasan 24 Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur telah selesai diotopsi. Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Brigjen Polisi Haryanto mengatakan dari hasil otopsi ditemukan 6 luka tusukan senjata tajam di bagian dada atas dan bawah. Salah satu luka tusukan yang paling dalam yakni 6,5 cm dengan diameter 2 hingga 3 cm mengakibatkan pendarahan yang cukup berat pada tubuh korban. Hingga kini, Kepolisian Metro Jakarta Timur bersama Satpom TNI Angkatan Udara masih melakukan penyelidikan guna mengungkap kasus ini. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan mengamankan barang bukti. Ya pemirsa, puluhan siswa sekolah dasar di Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat mengalami keracunan massal. Mereka mengalami gangguan pencernaan setelah mengkonsumsi jajanan aci mini. Sebanyak 34 siswa sekolah dasar Negeri 3 Jati, Desa Saguling, Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat, dilaporkan mengalami keracunan massal akibat mengonsumsi jajanan aci mini yang dibeli dari pedagang di sekolah. Kepala Puskesmas Saguling mengatakan puluhan siswa yang diduga keracunan itu kini tengah menjalani perawatan di sejumlah puskesmas dan rumah sakit. Sementara 1 orang dilaporkan meninggal dunia di Rumah Sakit Dustira karena memiliki penyakit penyerta atau komorbid thalassemia. Terdampak yang ditangani oleh Puskesmas Saguling yaitu
Yang dirawat itu 15 orang, rawat jalan 11 orang, kemudian ada yang di Paskes luar, di RSCK 1 orang, di RS Kartini 3 orang, dan di klinik Asida 1 orang. Dan 1 orang lagi di Dustira yang meninggal dengan ada penyakit komorbid atau penyakit penyerta, yaitu thalassemia. Oke. Pak, untuk dugaan penyebabnya sendiri, Pak? Sementara dugaan penyebab itu dengan jajanan ya, jajanan simin seperti bahan makanan jajanan olahan dari aci ya. Sementara itu, orang tua korban mengatakan anaknya merasakan mual, pusing, dan diare setelah mengonsumsi jajanan aci mini yang didapat temannya setelah membeli dari pedagang sekolah. Kejadiannya pas hari kemarin, kejadiannya pagi. Nah, setelah itu sudah dibawa ke medis biasa, bidan. Nah, setelah itu dia kembali pulang. Nah, kembali pulang itu dia bukannya sembuh, malah terus mual sama mencret. Nah, itu saya dikasih kelapa muda sama minyak goreng. Alhamdulillah berhenti itunya. Nah, pas malamnya jam 8 ini pulang ngaji terjadi lagi panas dingin. Hingga Kamis siang, siswa yang keracunan makanan terus berdatangan ke puskesmas. Ya, polisi mengungkap motif pelaku pembunuhan seorang wanita di area sebuah apartemen di kawasan Jakarta Barat. Dari hasil pemeriksaan terungkap pelaku tidak memiliki dendam pribadi kepada korban, namun hanya melakukan penyerangan secara acak. Kepolisian Unit Reskrim Polsek Tanjung Duren mengungkap motif pelaku pembunuhan seorang wanita di area apartemen Central Park, Jakarta Barat. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolsek Tanjung Duren, Kompol Muharam Wibisono saat ditemui awak media. Dirinya menjelaskan hingga kini kepolisian telah memeriksa 7 orang saksi, mulai dari pihak keamanan apartemen serta keluarga pelaku dan korban. Dari hasil pemeriksaan diketahui motif pelaku melakukan aksinya bukan dilatar belakangi dendam, namun pelaku melakukan aksi keji tersebut secara acak. Dari pemeriksaan orang tua pelaku dan pihak keamanan apartemen, diketahui pelaku memiliki perilaku yang aneh dan mulai berada di sekitaran area Central Park sejak tahun 2021. Jadi untuk motif sendiri yang sudah bisa kita pastikan ya, tidak ada dendam pribadi terhadap korban ya. Pelaku tidak memiliki dendam pribadi terhadap korban, kemudian juga antara pelaku dengan korban ini juga tidak saling mengenal ya. Jadi itu. Rencananya polisi akan menjadwalkan tes kejiwaan terhadap pelaku untuk mengetahui apakah pelaku memiliki masalah kejiwaan. Kini pelaku masih mendekam di tahanan Polsek Tanjung Duren dan terancam pasal 338 KUHP tentang pembunuhan yang direncanakan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Viral, mahasiswi dibegal. Benarkah oknum polisi malah minta uang? Selengkapnya sesaat lagi. Kembali di Cakrawala, kita awali dari kasus jatuhnya siswa SD dari lantai 4 gedung sekolah. Komisi Pelindungan Anak Indonesia (KPAI) mendukung kepolisian untuk mengungkap penyebab kematian siswi jatuh ini hingga tuntas. KPAI telah mengevaluasi bangunan sekolah dengan melihat sekeliling sekolah. Mulai dari lantai atas, fasilitas di ruang kelas dan lainnya, apakah sudah memenuhi standar keamanan anak atau tidak. Bahkan KPAI juga melakukan pengecekan tangga sekolah dan ketinggian gedung yang perlu jadi perhatian. Pengecekan ini untuk mengkaji bagaimana desain ketinggian dari sekolah yang aman dan nyaman buat anak-anak. KPAI juga berharap agar video yang sempat viral di media sosial bisa dihentikan atau tidak disebarluaskan lagi, karena akan membuat trauma kepada keluarga korban maupun anak-anak lainnya. Viral, seorang mahasiswi di Bandung, Jawa Barat melaporkan menjadi korban begal, justru malah dimintai uang oleh oknum petugas. Kasus pembegalan di kawasan Hegarmanah, Kota Bandung yang dialami Mutiara Islami hingga viral kini berbuntut panjang. Seorang anggota polisi yang berdinas di Polsek Sukasari diberi sanksi penempatan khusus, patsus telah dinyatakan bersalah.
Aibtu US sudah ditahan di Rutan Polrestabes Bandung untuk menghadapi sidang disiplin. Sebelumnya, seorang mahasiswi di Bandung menceritakan keluh kesahnya saat menjadi korban pembegalan. Ia mengaku malah dipalak sejumlah uang saat melaporkan kasus yang dialaminya itu ke kepolisian. Belakangan, sang mahasiswi meminta maaf dan menyebut perkara yang terjadi dengan oknum polisi adalah kesalahpahaman atau bercanda. Dan berikut pernyataan Mutiara Islami. Saya mau meluruskan perihal yang viral kemarin. Mohon maaf sudah jadi besar lah masalahnya. Jadi terjadi kesalahpahaman antara saya sebagai pelapor dengan pihak Polsek Sukasari. Mungkin waktu itu hanya bercandaan, tapi karena saya sedang capek, jadi saya menganggapnya serius gitu. Pasca peristiwa perundungan yang terekam video amatir dan viral di media sosial, aparat gabungan TNI Polri dan dinas instansi terkait memberikan bimbingan terhadap siswa di Cilacap, Jawa Tengah. Para siswa-siswi diimbau tidak mengikuti kelompok yang beraktivitas negatif. Polisi juga memastikan usai terjadinya perundungan, kondisi korban berangsur membaik. Bertempat di salah satu sekolah menengah pertama di Kecamatan Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah, aparat gabungan dari TNI, Polri, dan dinas instansi terkait melakukan bimbingan terhadap puluhan siswa yang diduga menjadi anggota kelompok barisan siswa atau BASIS. Sosialisasi bimbingan ini dilakukan di tiap sekolah dan ditujukan kepada para siswa dan orang tua siswa. Pada kesempatan yang sama, Kapolresta Cilacap juga menyangkal informasi yang menyebutkan korban perundungan dengan inisial FF meninggal dunia. Ia memastikan informasi tersebut adalah hoaks alias berita bohong. Hingga kini pihak kepolisian masih terus melakukan pendampingan terhadap korban. Ini mengenai korban yang meninggal dunia, itu kami nyatakan itu adalah hoaks. Jadi korban saat ini dalam keadaan sehat dan masih kami dampingi dari Polresta Cilacap untuk melakukan perawatan dan pengobatan. Sosialisasi bimbingan yang digelar aparat gabungan ini mengharapkan para siswa untuk tetap fokus mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Para orang tua siswa pun diimbau untuk memantau dan memberikan pendidikan pada anak saat di luar sekolah untuk menghindari peristiwa perundungan terulang kembali. Ya pemirsa, pasca peristiwa penusukan mata siswi SD di Kabupaten Buton Selatan, korban langsung dirujuk ke Rumah Sakit Unhas di Kota Makassar. Saat ini korban menjalani rawat jalan sambil menunggu jadwal untuk melakukan operasi mata. Ali Negara, ayah korban, masih terus berkomunikasi dengan istrinya yang mendampingi anaknya yang tengah rawat jalan di Makassar, Sulawesi Selatan. Sesekali korban meminta video call dengan ayahnya. Ibu korban terpaksa menyewa sebuah rumah kos tak jauh dari rumah sakit untuk menghemat biaya. Sejauh ini korban sudah menjalani pemeriksaan mata sebanyak 5 kali di Rumah Sakit Unhas Makassar. MF dijadwalkan akan kembali dilakukan pemeriksaan pada 2 Oktober sebelum dilakukan operasi kedua kalinya. Kondisi matanya sudah tidak sakit lagi seperti sebelum-sebelumnya. Ada peluang untuk bisa melihat kembali? Ya, untuk peluang-peluang itu kami belum bisa memastikan karena akan diadakan penanganan selanjutnya tergantung dari kondisi mata anak saya ini. Sementara petugas UPTD, Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak setempat, mulai melakukan pendampingan terhadap korban dan pelaku yang masih di bawah umur. Petugas DP3A terlebih dahulu mendampingi orang tua korban untuk berkoordinasi terkait pendampingan yang akan dilakukan, khususnya pemulihan mental korban. Dalam hal ini korbannya adalah di bawah umur, kemudian pelakunya juga adalah di bawah umur. Tentunya masih menjadi tanggung jawab kami untuk pendampingan. Langkah awal kami masih berdiskusi, kemudian untuk konselingnya untuk korban itu tentunya mengalami gangguan ataupun trauma. Kami masih menunggu korban dalam masa pengobatan dan pemulihan.
Selain UPTD, DP3A, tim dari Dinas Sosial Kabupaten Buton Selatan juga sudah mendatangi orang tua korban sebagai langkah awal untuk mendapatkan bantuan pemerintah. Seperti diketahui, korban MF, 10 tahun, seorang siswa SD di Kecamatan Bata Uga, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, terancam buta setelah matanya tertusuk temannya menggunakan pipa plastik. Akibat penusukan itu, mata korban mengalami cedera parah. Rumah dinas Mentan berlokasi di Kompleks Widya Chandra 5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan digeledah KPK. Meskipun demikian, hingga saat ini belum ada keterangan lebih mendalam dari KPK mengenai hasil penggeledahan maupun kasus yang menjadi latar belakang penggeledahan tersebut. Rumah dinas Mentan berlokasi di Kompleks Widya Chandra 5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan digeledah KPK. Meskipun demikian, hingga saat ini belum ada keterangan lebih mendalam dari KPK mengenai hasil penggeledahan maupun kasus yang menjadi latar belakang penggeledahan tersebut. Sebelumnya, KPK pada bulan Juni lalu menyebut sejak awal tahun 2023 sedang menyelidiki dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Untuk mengungkap dugaan tersebut, KPK juga mengaku sudah melakukan klarifikasi terhadap puluhan orang. Salah satu pihak yang memberi klarifikasi adalah Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, yang telah menyampaikan keterangan kepada KPK pada tanggal 19 Juni 2023 silam. Ya pemirsa, protes penolakan proyek geotermal di Pocoleok, Manggarai, Nusa Tenggara Timur akhirnya ricuh. Kericuhan terjadi ketika warga menghadang petugas PLN yang dikawal aparat kepolisian. Untuk menarik perhatian, warga membunyikan gong dan gendang di lokasi. Massa yang merupakan masyarakat adat Pocoleok menyatakan menolak proyek pengeboran panas bumi atau geotermal di seluruh wilayah Pocoleok. Kunjungan petugas PLN bersama tim KJPP atau operator ini dalam rangka melakukan penilaian penggantian wajar hasil identifikasi dan inventarisasi lapangan untuk tapak pengeboran panas bumi pada well part D, E, dan juga F. Pemirsa, unjuk rasa di Papua, Jayapura, masa tolak perpanjangan penjabat Bupati Tolikara. Ribuan orang dari berbagai distrik di Kabupaten Tolikara melakukan aksi demonstrasi di halaman kantor DPRD Kabupaten Tolikara di Karubaga. Kedatangan ribuan massa itu yang mengatasnamakan Forum Peduli Rakyat Kabupaten Tolikara mendesak agar pemerintah pusat tidak memperpanjang jabatan Martin Kogoya sebagai penjabat Bupati Tolikara. Massa pendemo menolak perpanjangan PJ Bupati Tolikara karena dinilai selama setahun memimpin Tolikara tidak ada perkembangan dan tidak ada kemajuan yang terjadi. Masyarakat berharap Menteri Dalam Negeri bisa melihat kepentingan masyarakat untuk memajukan dan melakukan perbaikan di Kabupaten Tolikara. Rumah Ketua DPRD dibobol babi hutan. Selanjutnya hanya di Cakrawala. Terima kasih Anda masih bersama Cakrawala. Pemirsa, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan saat ini pedagang UMKM sudah lega setelah pemerintah resmi melarang social commerce seperti TikTok Shop untuk transaksi jual beli. Larangan tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023. Kini, platform social commerce tidak boleh digunakan untuk memfasilitasi transaksi perdagangan dan hanya boleh untuk promosi barang dan jasa. Zulhas menegaskan, social commerce dan sosial media harus dipisahkan. Pemerintah akan menjatuhkan sanksi tegas bagi platform social commerce yang melanggar aturan, mulai dari peringatan tertulis hingga penutupan. Ada media sosial, ada media ada penjualan online, ada e-commerce, ada social commerce. Social commerce itu diatur, dia hanya boleh iklan, tidak boleh jualan, tidak boleh transaksi, sudah diatur Permendak 231/2023. Oke ya. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menurunkan tim untuk melakukan investigasi
dalam kecelakaan lalu lintas di eksit tol Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dalam investigasi ini, KNKT melakukan perekaman serta pencatatan data dari di tempat kejadian perkara TKP, mulai ukuran lebar jalan, serta kemiringan jalan dan jarak dari titik kemiringan dengan rambu lalu lintas. Kemudian data itu akan dikomparasi dengan keterangan pemilik kendaraan serta saksi-saksi, juga sarana prasarana jalan. Sejumlah data faktual yang diambil akan diolah oleh tim investigasi sebagai rekomendasi keselamatan melibatkan para ahli. Dari hasil olah TKP polisi, penyebab kecelakaan maut di turunan simpang eksit tol Bawen, jalur Semarang-Solo, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, pada Sabtu malam disebabkan rem truk tidak berfungsi hingga truk menabrak 15 kendaraan di depannya dengan rincian 6 mobil dan 9 sepeda motor. Dengan total korban ada 30 orang. Tewas 3 orang, sementara 27 korban lainnya mengalami luka-luka. Setelah menetapkan supir truk maut yang mengalami remblong di simpang Bawen sebagai tersangka, polisi menemukan sejumlah fakta lain. Truk yang mengalami kecelakaan ternyata telah dimodifikasi dan tidak layak jalan. Polres Semarang menemukan sejumlah fakta bahwa truk yang mengalami remblong di simpang Bawen dan menabrak 16 kendaraan dalam kondisi tidak layak jalan. Dari hasil penyelidikan terungkap bahwa truk telah dimodifikasi dari truk box menjadi truk 6 roda sehingga melanggar aturan odol atau overdimensi overloading. Selain itu, Dishub juga menemukan uji kir atau uji layak jalan truk tidak diperbaharui sejak tahun 2015. Juga ditemukan fakta bahwa truk tidak layak jalan karena memiliki sejumlah kerusakan pada beberapa komponen pengereman. Penguji ternyata dari hasil kita lihat di lapangan atau kita lihat di kendaraan ternyata sudah banyak modifikasi, artinya melebihi dari ketentuan odol. Mestinya kendaraan itu sesuai dengan catatan yang ada di sana, dokumentasinya itu kendaraan untuk box. Ya. Ternyata ini sudah dimodifikasi untuk kendaraan semacam untuk 6 roda. Sebelumnya polisi juga telah menetapkan Agus Rianto, sopir truk maut yang mengalami remblong di simpang Bawen sebagai tersangka. Penetapan tersangka kepada Agus Rianto ini dilakukan setelah Ditlantas Polda Jawa Tengah dan Polres Semarang menggelar olah tempat kejadian kecelakaan dengan teknologi 3 dimensi atau Traffic Accident Analysis. Sebuah minibus jenis Elf syarat muatan di Garut, Jawa Barat mengalami kecelakaan hingga masuk jurang sedalam 50 meter. Sebanyak 9 orang penumpang terpaksa dilarikan ke rumah sakit terdekat karena mengalami luka-luka. Kecelakaan tunggal minibus jenis Elf syarat penumpang terjadi di wilayah Gunung Gelap, Garut, Jawa Barat. Mobil muatan penumpang bernomor polisi Z7622DB tujuan terminal Guntur, Garut, Pamengpek ini terperosok ke jurang sedalam 50 meter di wilayah Sodong atau tepat di Jalan Raya Garut, Pamengpek. Proses evakuasi bangkai kendaraan tengah dilakukan oleh unit Laka Lantas Polres Garut. Petugas memerlukan derek besar karena kondisi medan yang curam menyulitkan untuk mengangkat mobil dari dasar jurang. Sebanyak 9 orang penumpang dilaporkan mengalami luka-luka. Mereka telah dievakuasi ke Puskesmas Cikajang untuk mendapatkan perawatan. Kebakaran lahan dan hutan terjadi di beberapa lokasi. Di Palembang, Sumatera Selatan, kebakaran lahan di Kabupaten Banyuasin terus meluas dan mengakibatkan kabut asap. Sementara kebakaran hutan juga terjadi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kebakaran lahan terus terjadi di Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Palembang, Sumatera Selatan. Kebakaran lahan ini mulai mendekati permukiman dan bangunan minimarket di Sungai Pinang, Rambutan yang nyaris terbakar. Petugas gabungan dari Koramil 03 Marianan, Polsek Rambutan, dan BPBD Banyuasin berjibaku memadamkan api. Namun persediaan air yang menipis menjadi kendala. Dampak kebakaran lahan ini menyebabkan kabut asap yang pekat di ruas jalan. Kebakaran lahan hutan di Gunung Beser, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat terus meluas.
Akibat kondisi cuaca yang panas ekstrim serta kencangnya tiupan angin, api dengan cepat menjalar dan membakar seluruh tanaman yang berada di area hutan milik perhutani. Menurut petugas, awalnya kebakaran hutan terjadi akibat pembukaan lahan oleh warga. Lahan perkebunan jati dan pisang di Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kota Bumi, Lampung terbakar. Api dengan cepat membesar karena banyak ranting dan semak belukar yang mengering dampak kemarau. Kebakaran ini menyebabkan warga panik sebab lokasi kebakaran dekat dengan permukiman dan tempat pemancingan. 2 gubuk di lahan jati turut terbakar. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 1 unit mobil damkar ke lokasi dan api pun bisa dipadamkan. Menurut warga, kebakaran diduga terjadi karena adanya anak-anak yang bermain korek api di kebun jati. Pemirsa, kemarau panjang sejak bulan Mei hingga hari ini membuat warga di 16 desa di 8 kecamatan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur mengalami krisis air bersih. BPBD Kabupaten Tuban pun turun tangan membantu warga terdampak kekeringan. Inilah gambaran sebagian warga di Kabupaten Tuban, Jawa Timur yang tengah mengantri air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Kemarau panjang yang membekap sejak bulan Mei lalu membuat warga di 16 desa di 8 kecamatan di Kabupaten Tuban ini mengalami krisis air bersih. Penyebabnya, banyak sumber air yang kini mengering. Jumlah desa terdampak kekeringan ini melonjak drastis dibanding saat awal musim kemarau lalu. Saat itu baru 3 desa saja yang terdampak kekeringan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD pun tanggap membantu meringankan beban warga terdampak kekeringan. Hampir setiap hari, BPBD setempat menerjunkan 9 unit mobil tangki untuk memasok air bersih ke wilayah-wilayah terdampak kekeringan. Wilayah Tuban ini memang yang sebelah selatan ini kan pegunungan kapur dan CAT-nya memang rendah, cekungan air tanahnya rendah. Air itu begitu masuk musim kemarau, punyanya PDAM langsung turun dia, sumbernya turun. Kemudian punyanya desa juga seketikutan turun, begitu. Jadi karena mereka sistem pelayanan mereka terganggu, kita datang untuk membackup. Ke-16 desa yang mengalami kekeringan tersebut tersebar di 8 kecamatan, diantaranya yakni Kecamatan Gerabagan, Parengan, Montong, hingga Tambak Boyo. Rumah Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Jawa Barat kemarin siang dibobol. Pelaku pembobolan tak lain dan tak bukan adalah seekor babi hutan. Wah, panas. Enak nih rumah kayaknya buat ngadem. Lah, manusia, woi, kaburlah. Bah, si babi kaget, penghuni rumah juga kaget. Kaget berlanjut ke level sama-sama panik. Si babi panik, penghuni rumah juga panik. Kebetulan saat itu banyak orang dalam rumah milik Ketua DPRD Kabupaten Kuningan ini. Mereka langsung mengejar si babi yang semakin panik. Babi tersebut nyelonong ke ruang tamu dan dapur. Karena panik, si babi pun menabrak banyak benda dalam rumah. Mungkin niatnya mau berteduh sambil cari makanan. Tapi karena kaget ketemu manusia dan dikejar, si babi pun tunggang langgang mencari selamat. Toh para penghuni rumah lebih gesit dan berhasil menangkap si babi. Bapak lagi ngumpul di saung. Setelah 15 menit kemudian, staf Bapak ada yang teriak-teriak. Tolong ada babi. Saya sama Bapak sama rekan-rekan langsung menuju ke tempat. Dan ternyata babinya itu masuk ke dapur. Langsung saya tutup pintunya. Kalau ngacak-ngacak dapur, tapi alhamdulillah gak ada yang rusak. Waktu itu pada kaget nggak mulai situ? Iya, banyak yang panik. Soalnya kan takutnya ada korban atau gimana. Nah, karena main selonong aja ke rumah warga, si babi lalu diserahkan ke polisi. Rencananya sih setelah diserahkan ke polisi, si babi akan dilepas liarkan.
Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Liburan peringatan Maulid Nabi Muhammad dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata. Di antaranya di Pantai Ancol, Jakarta, hingga kawasan Malioboro, Yogyakarta. Arus kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek Karawang Jawa Barat pada Kamis siang terpantau padat pada libur Maulid Nabi Muhammad. Kendaraan menuju Bandung dan sekitarnya lebih padat dibanding arah sebaliknya. Kondisi ini terpantau di ruas kilometer 57 Kelari Karawang Jawa Barat. Kendaraan yang melintas pun masih didominasi mobil pribadi yang mengarah ke wilayah Bandung dan sekitarnya. Meski terpantau padat, namun kendaraan masih bisa melaju dengan kecepatan di bawah 70 km per jam. Libur Maulid Nabi Muhammad dimanfaatkan oleh ribuan pengunjung dari berbagai daerah hingga luar Pulau Jawa untuk mendatangi Masjid Raya Al-Jabar di Kota Bandung, Jawa Barat. Di sana terdapat galeri Rasulullah yang juga menjadi pusat edukasi untuk melihat sejarah Rasulullah mulai dari lahir hingga dakwah dan penyebaran Islam di tanah air. Bahkan sejumlah diorama pada sejarah Rasulullah juga ada di galeri Rasulullah tersebut. Salah satu destinasi favorit masyarakat pada saat liburan adalah Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta. Kawasan Pantai Ancol masih menjadi daya tarik warga ketika berlibur. Warga Jakarta maupun luar kota beramai-ramai mengunjungi kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Salah satu tempat yang paling diminati adalah beach pool dan lagun Ancol. Para pengunjung yang berlibur melakukan berbagai aktivitas seperti berenang, piknik, hingga bermain pasir bersama keluarga. Libur Maulid Nabi dimanfaatkan warga untuk berlibur ke sejumlah objek wisata. Salah satu lokasi favorit di Yogyakarta yang diminati pengunjung adalah Malioboro. Jalan Malioboro selalu ramai dikunjungi wisatawan saat datang ke kota gudeg ini. Aksi nekat emak-emak mencuri. Jangan kemana-mana, tetap di Cakrawala. Ya, kembali di Cakrawala. Mirsa, sebuah sepeda motor yang melintas di Jalan Raya Balaraja Kresek, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar. Besarnya kobaran api membakar sepeda motor, membuat warga di lokasi kejadian sontak panik dan berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Motor, beat, bakar, merah, jalan. Si jago merah terlihat melalap sebuah sepeda motor di Jalan Raya Balaraja Kresek, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Banten. Kobaran api menyambar selang bensin, membuat api semakin membesar hingga meludeskan hampir seluruh bagian badan sepeda motor milik warga bernama Fajri. Khawatir membahayakan pengendara yang melintas, meski panik, warga di lokasi kejadian mencoba memadamkan api menggunakan air seadanya. Setelah membakar sepeda motor selama 30 menit, api akhirnya berhasil dipadamkan warga. Beruntung, pengendara sepeda motor selamat dalam peristiwa ini. Warga mengatakan api pertama kali muncul dari bagian mesin sepeda motor lalu membesar. Belum diketahui pasti penyebab terbakarnya sepeda motor, namun dari keterangan pengendara sepeda motor, sebelum terbakar sepeda motor yang digunakan baru saja selesai diperbaiki di sebuah bengkel. Pemirsa, seorang security rumah kos berhasil menggagalkan aksi pencurian sepeda motor di Meruya, Kembangan, Jakarta Barat. Kedua pelaku yang kepergok berusaha kabur, namun gagal dan justru menjadi bulan-bulanan warga. Dalam rekaman video amatir, terlihat sejumlah warga di Meruya, Jakarta Barat mengejar dua pelaku curanmor. Satu pelaku terjatuh dan langsung dihadiahi bogem mentah dari warga yang sudah tersulut emosi. Sementara satu pelaku lain yang mengendarai sepeda motor juga tak berkutik karena sudah dikepung warga. Usai dihajar hingga babak belur, kedua pelaku dibawa ke Polsek Kembangan. Menurut polisi, aksi kedua pelaku dapat digagalkan setelah petugas keamanan rumah kos melihat seorang pelaku sedang merusak kunci motor di CCTV. Kedua pelaku yang berinisial JD dan DI kemudian berusaha kabur sambil menodongkan pistol mainan ke arah warga. Ketika mendatangi, pelaku tersebut mencoba untuk menodongkan yang pada saat itu terlihat adalah satu pucuk pistol, tapi pistol mainan. Maka dari itu korbannya itu sebagai security juga memberanikan diri untuk melumpuhkan
pelaku tersebut. Menurut aparat, kedua pelaku yang merupakan warga Lampung sehari sebelumnya sempat melakukan aksi pencurian sepeda motor di wilayah Ciledug, Tangerang, Banten. Polisi turut menyita 2 pucuk pistol mainan, kunci letter T, dan 4 unit sepeda motor hasil curian. Keduanya dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Ya pemirsa, aksi nekat seorang emak-emak saat melakukan pencurian di sebuah warung di kota Bengkulu terekam CCTV dan viral di media sosial. Pelaku dengan cepat mengambil uang di meja kasir saat pemilik warung sedang tidak berada di tempat. Akibat kejadian ini, pemilik warung mengalami kerugian sekitar 500 hingga 700 ribu rupiah. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pencurian uang di salah satu warung yang berada di Jalan Kinibalu, Kota Bengkulu. Pelaku merupakan seorang wanita dengan ciri-ciri menggunakan sweater warna kuning dan kaos dalam hitam. Awalnya pelaku terlihat berbaur dengan sejumlah ibu-ibu lain memilih aneka jajanan di warung tersebut. Namun saat melihat pemilik warung pergi ke belakang, sang wanita tiba-tiba langsung menuju ke meja kasir. Melihat laci meja kasir sedikit terbuka, pelaku dengan cepat meraup tumpukan uang di dalam meja kasir tersebut. Aksi tersebut dilakukan sangat cepat hingga pembeli lain tidak melihat kejadian tersebut. Usai beraksi, pelaku pun langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor. Rian Saputra, pemilik warung, menuturkan jika uang yang diambil pelaku sekitar 500 hingga 700 ribu rupiah. Pelaku sendiri sudah sering berbelanja di warung tersebut dan kemungkinan merupakan warga sekitar lokasi. Icak belanja situ, padahal rame kemarin tuh pagi-pagi itu rame itu emang. Tapi lagi ribet aja kemarin tuh kan. Oh, lagi di situ gitu berarti, Bang. Yo, lagi di konter, kakak lagi ngikuin ikan, kayak lagi kencing dulu sebentar. Udah ya ambilnya. Berapa banyak Bang duit diambil itu, Bang? Sekitar berapa, Bang? Kurang lebih tuh adalah 500 sampai 700. Aksi nekat ini akhirnya menjadi viral setelah pelaku warung mengunggah rekaman CCTV tersebut ke media sosial. Meski demikian, pelaku warung masih menunggu itikat baik dari pelaku untuk mengembalikan uang miliknya. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, kita tahu nih, pernikahan adalah momen yang membahagiakan. Nah, setiap prosesi acara dilakukan dengan hikmat. Setelah mengikat janji suci, biasanya pasangan pengantin akan diarak keliling dengan mobil mewah menuju lokasi resepsi. Namun beda nih pemirsa di Kulon Progo. Pasangan pengantin di sana diarak menggunakan jeep antik keliling desa hingga area persawahan. Penasaran? Ini dia informasinya. Konsep pernikahan outdoor mulai digandrungi masyarakat. Menyikapi antusiasme tersebut, sebuah warung makan di Kabupaten Kulon Progo menyediakan konsep itu. Selain memiliki bangunan yang artistik dengan panorama alam persawahan dan perbukitan menoreh, warung makan Jolotundo di Kelurahan Sogan, Kecamatan Wates, Kulon Progo jadi buruan pasangan pengantin untuk melakukan prosesi pernikahan di lokasi itu. Selain menyediakan berbagai makanan deso, tempat ini juga menyediakan berbagai paket pernikahan. Pasangan pengantin bebas memilih swafoto di lokasi bangunan yang estetik. Dijamin membuat prosesi pernikahan mereka lebih berkesan. Tak hanya itu, kedua mempelai juga diajak keliling area persawahan menggunakan jeep antik. Tak hanya warga Yogyakarta, pasangan pengantin luar daerah seperti Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sudah pernah numpang nikah di lokasi ini. Senang banget ya, karena konsepnya itu sangat berbeda dengan konsep yang sudah ada yang biasa memakai gedung. Ini tuh semi terbuka, semi outdoor, tapi masih dapat konsep tradisionalnya dan konsep alamnya itu masih tetap dapat, karena kan di pinggir-pinggirnya itu masih ada sawah, jadi itu dapat modernnya, dapat tradisionalnya. Khusus sebagai restoran, Jolotundo juga bisa difungsikan untuk tempat wedding ya dengan struktur bangunan yang sangat representatif dan sangat artistik. Nah, bagi kalian yang mau menikah dan ingin suasana yang berbeda, mungkin lokasi yang hanya berjarak 2 km dari timur Bandara Yogyakarta International Airport ini bisa menjadi referensi untuk mengabadikan momen sakral.
Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Kapal pesiar tertua setelah kapal Titanic berada di Bintan, Kepulauan Riau. Kini kapal pesiar tersebut telah disulap menjadi hotel mewah. Berkunjung ke Bintan, Kepulauan Riau, tepatnya di kawasan wisata Lagoi, sebuah bangunan berbentuk kapal besar menjadi pemandangan unik dengan posisi menjorok ke laut. Bangunan itu adalah Hotel Dolos Pos yang mulai beroperasi sebagai Hotel Bintang 5 sejak tahun 2019 lalu. Layaknya kapal, konsep kamar di hotel ini berbentuk kabin. Terdapat 7 dek. Dek 2 hingga dek 6 dijadikan kamar dengan berbagai tipe, serta fasilitas lainnya seperti lobi dan meeting room. Sementara untuk fasilitas restoran dan kolam renang dibangun terpisah. Kapal Dolos Pos dibuat pada tahun 1914 dan terakhir berlayar keliling dunia pada tahun 2009. Di Hotel Dolos Pos masih tersimpan buku-buku maupun aksesoris kapal dan ruang mesin yang dijadikan museum. Jika berkunjung dan menginap di Hotel Dolos Pos ini, tamu akan disuguhkan pemandangan laut yang indah serta akses yang mudah dijangkau karena berjarak dekat dengan Pelabuhan Internasional Bantan-Bentan Telani. Ya pemirsa, informasi hotel di atas kapal tadi menjadi akhir jumpa kita di Cakrawala. Terima kasih sudah bersama, saya Elang Purbaya pamit, sampai jumpa dan wassalamualaikum.